cara melakukan perawatan sambungan muda agar tumbuh maksimal, sahabatku. Cara yang ingin saya bagikan ini ada dua versi, sahabatku, atau dua cara. Sebenarnya sekitar antara 76 77, tapi ini ya berhubung dengan sampean ya tak kasih murah lah 75 mdpl, sahabatku, 7,5 mdpl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dan sahabat YouTube, juga pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat beristirahat buat sampean yang kebetulan saat ini sedang beristirahat, dan saya ucapkan selamat beraktivitas buat sampean yang kebetulan saat ini sedang beraktivitas. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin sedikit sharing atau bertukar cara mengenai cara melakukan perawatan terhadap sambungan muda, sahabatku, atau captionnya cara melakukan perawatan sambungan muda agar tumbuh maksimal, sahabatku. Ini untuk menyingkat durasi, sahabatku. Sedikit informasi sebelum ke videonya. Untuk kopi di wilayah saya masih nyaman di zona hijau kalau untuk kopi-kopi sambungnya, tapi kalau untuk kopi komari ya sudah mulai memerah dan sudah cukup lumayan, sahabatku. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, ini biar durasinya nggak terlalu panjang, kita langsung kepada intinya saja, sahabatku. Cara melakukan perawatan terhadap sambungan muda agar tumbuhnya maksimal, sahabatku. Ini cara yang ingin saya bagikan ini ada dua versi, sahabatku, atau dua cara. Dimana cara yang pertama yang ingin saya bagikan adalah cara yang sering dilakukan oleh para petani pada umumnya, sahabatku. Petani pada umumnya itu termasuk saya, itu masih masuk kategori petani pada umumnya, sahabatku, atau kebanyakan. Dan nanti cara yang kedua itu cara yang dilakukan oleh para sultan, sahabatku. Dimana cara yang dilakukan oleh para sultan itu sedikit agak berbeda dengan cara yang biasa kita lakukan, karena para sultan itu terutama para sultan yang kebunnya memang terbiasa menjadi bahan tontonan, itu biasanya perawatannya jauh berbeda dengan cara yang biasa kita lakukan. Nah, ini akan saya jelaskan versi yang pertamanya, sahabatku, cara petani biasa. Saya dalam melakukan perawatan terhadap sambungan muda itu sederhana saja, sahabatku. Kalau berbicara mengenai pupuk, kebun saya ada yang saya pupuk dan ada yang tidak, sahabatku. Tapi dengan tidak mengandalkan pupuk, maka yang harus kita lakukan adalah mengandalkan ketelatenan, sahabatku. Maksudnya kalau kita mengandalkan ketelatenan itu ya sering-sering kita kontrol, sahabatku. Kalau ada tunas-tunas yang seperti ini, rajin-rajin kita buangi, sahabatku. Jadi tunas-tunas air ini kan seberapapun sering kita lakukan pembuangan atau penunasan, itu akan selalu tumbuh dan terus tumbuh, sahabatku. Jadi kalau kita tidak mengandalkan pupuk, ya kita mengandalkan telaten. Nah, ini seperti yang ini klonnya kopi Anjarwana atau yang lebih dikenal dengan Arsat, sahabatku. Ini yang saya lakukan mulai dari bulan 11 kemarin saya melakukan penyambungan ini, sahabatku. Alhamdulillah, walaupun saya tidak main pupuk kimia,
ya pertumbuhannya sebesar ini. Ini kalau seandainya kita main pupuk sebenarnya bisa lebih besar daripada ini sahabatku. Jadi intinya kalau kita mau melakukan perawatan sambungan muda itu ya kuncinya telaten sahabatku. Tunas-tunas yang seperti ini itu kan mengganggu makanan. Nah itu harus rajin-rajin kita buangi sahabatku. Adapun cara yang kedua sahabatku, cara yang dilakukan oleh para sultan, dimana para sultan ini biasanya kebunnya sering dijadikan bahan tontonan sahabatku. Karena kalau kebun sering dijadikan tontonan itu kok kebunnya jelek, itu ya biasanya mungkin malu atau kurang sip, kurang bagus dan sebagainya sahabatku. Terus mungkin sampean penasaran, jangan lama-lama Kang, bagaimana caranya sultan itu merawat sambungan baru agar tumbuh maksimal. Para sultan itu sahabatku ketika melakukan perawatan sambungan muda itu selain mereka memang telaten membuangi tunas-tunas air yang ada di bawah sini sahabatku, ternyata mereka bermain dengan pupuk sahabatku, bermain dengan pupuk. Bahkan yang pernah saya lihat itu tidak hanya melakukan pemupukan 2 kali dalam setahun sahabatku. Ketika mereka memang punya sambungan muda sahabatku, itu di bawah sini atau di bawah batangnya ini itu akan dilakukan pemupukan yang hampir dilakukan itu minimal 1 bulan sekali atau maksimalnya 2 bulan sekali dengan menggunakan pupuk yang berunsur N sahabatku. Nah ini nanti bisa sampean praktekkan caranya sultan dan cara yang petani biasa seperti saya dan mungkin termasuk sampean juga, itu silahkan sampean praktekkan. Tapi kalau caranya sultan kan membutuhkan modal yang besar. Kalau kita pakai cara yang pertama tadi hanya mengandalkan ketelatenan sahabatku, ya bisa subur. Mengandalkan ketelatenan itu bisa tumbuh, bisa subur, tapi tidak semaksimal dengan cara yang dilakukan oleh para sultan sahabatku. Jadi intinya kalau kita mau merawat sambungan muda dengan tidak bermain pupuk, maka lakukan sedikit ketelatenan dalam merawat tunas-tunasnya sahabatku. Maksudnya tunas-tunas air yang di bawah yang tidak ada manfaatnya selalu kita buang, kita rajin, kita kontrol dan sebagainya. Nah cara yang kedua yang caranya sultan, lakukan perawatan sambungan muda dengan melakukan pemupukan minimal sebulan sekali atau maksimalnya 2 bulan sekali dengan pupuk yang mengandung unsur N. Maka kedua cara tersebut insya Allah bisa membuat sambungan muda itu menjadi lebih subur dan maksimal pertumbuhannya sahabatku. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, dan sebelum saya mengakhiri videonya ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang kebetulan masuk. Itu, Mas, di tempat sampean itu MDPL berapa? Nah dari kemarin ada beberapa komentar itu yang sebenarnya masuk sudah agak lama sahabatku, tapi belum sempat saya jawab karena saya sendiri tidak memiliki alat pengukur ketinggian. Namun setelah saya belajar itu saya bisa mengetahui ketinggian di tempat saya itu MDPL-nya meskipun tanpa alat sahabatku. Jadi ini akan saya informasikan. Untuk kebun yang saya videokan ini itu MDPL-nya sahabatku, MDPL-nya itu di atas 700, di atas 700 kalau nggak salah tadi angkanya di angka 700 dan stripnya itu lebih 6 digit, berarti sekitar 760 MDPL sahabatku, atau dibikin pasnya ya 7,5 lah sahabatku. Sebenarnya sekitar antara 76 77, tapi ini ya berhubung dengan sampean ya tak kasih murah lah 75 MDPL sahabatku, 7,5 MDPL. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin itu saja
video yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sharing yang sederhana, singkat ini bisa membawa manfaat atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran cara sahabat itu mengenai bagaimana cara kita merawat tanaman kopi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.